Ya, baik. Selamat pagi, Mas dan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin di sesi ini kita akan membahas ya kuliah yang berjudul Pengenalan Rekayasa dan Desain. Nah, ini disingkat juga PRD. Nah, sebelum kita melangkah ke kuliah sendiri seperti apa, saya kenalkan dulu. Saya Ahmad Izudin, dosen di Teknik Telekomunikasi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB. Nah, jadi sedikit ya sekilas tentang saya. Berikutnya terkait dengan mata kuliah ini, apa saja yang akan kita bahas selama perkuliahan kita. Jadi yang pertama kita akan lihat bagaimana ada konsep dasar, ya, rekayasa dan desain. Kemudian bagaimana kita melihat prinsip berpikir desain, ya, atau dalam bahasa Inggrisnya kita kenal dengan design thinking. Kemudian berikutnya bagaimana prosesnya kita lakukan, ya. Dalam hal ini kita akan fokus pada penyelesaian masalahnya. Kemudian bagaimana pendekatan multidisiplin dan multi aspek ini kita gunakan. Kemudian bagaimana isu kontemporer ini kita lihat masalahnya seperti apa dan solusinya seperti apa. Kerja tim karena nanti akan ada project di kelas. Kemudian berikutnya kita lihat bahwa paruh kedua dari kuliah ini nanti isinya adalah project. Nah, beberapa capaian pembelajaran lulusan yang ingin disasar di kuliah ini, yang pertama adalah CPL nomor 2, yaitu mampu mendesain komponen, sistem, dan atau proses untuk memenuhi kebutuhan yang diharapkan ya, di dalam batasan ya, dan juga aspek-aspek yang ada di sini. Ya. Yang kedua ada CPL nomor 4, yaitu mampu mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan teknik. Nah, ini CPL yang ingin disasar di kuliah ini. Nah, berikutnya, apa saja capaian pembelajaran mata kuliah? Nah, ada 5 di sini, yaitu yang pertama ada CPMK pertama, ya, mampu menjelaskan kontribusi berbagai disiplin ilmu dalam menyelesaikan masalah rekayasa dan desain. Yang kedua, mampu mengidentifikasi dan menilai isu-isu kontemporer yang relevan ya, dalam konteks rekayasa dan desain. Mampu menerapkan prinsip berpikir desain, ya, design thinking, mampu menunjukkan kemampuan bekerja sama, ya, teamwork, dan yang kelima, mampu menyampaikan hasil kerja kelompok secara tertulis dan lisan. Jadi nanti di akhir akan ada presentasi di kelas, ya, berikut juga laporan tertulisnya. Nah, rencana pembelajaran yang akan kita lakukan adalah kuliah, ya, dalam hal ini ada diskusi kelompoknya, ya, ada interaksi juga, kemudian tugas, ya, kuis, kemudian tentunya ada proyek, ya, dan ada presentasi hasil proyeknya. Metode pembelajarannya yang akan kita gunakan, ya, yang pertama ada luring, ya, sinkron seperti ini, kemudian daring, kemudian juga kita akan memanfaatkan LMS, ya. Kalau dalam hal ini kita akan pakai Edunex. Metode penilaian ada tugas, kuis, ya, kemudian UTS, ya. UTS ini masih tertulis, ya. Kemudian separuh semester berikutnya adalah proyek akhir, ya, di mana UAS-nya nanti berupa laporan dan presentasi. Nah, berikut referensi materi yang akan kita gunakan. Yang pertama ada dari Philip Koski, kemudian dari Said Moaveni dan Tim Brown. Ini kurang lebih referensi yang akan kita gunakan, ditambahkan nanti juga dengan beberapa isu-isu kontemporer yang kita akan coba bahas di kelas. Nah, berikutnya terkait dengan kebijakan penggunaan AI. Di sini saya tidak melarang ya ada penggunaan AI di kelas ini, namun kita coba gunakan secara bertanggung jawab. Jadi AI ini kita manfaatkan, namun di akhir ya tetap kita yang akan menjadi pihak yang bertanggung jawab penuh. Ya. Jadi silakan dimanfaatkan karena kita tahu AI ini sekarang sudah dimanfaatkan secara luas. Nah, baik, ini terkait beberapa hal yang perlu saya informasikan. Nah, terus bagaimana evaluasinya? Evaluasi yang pertama tentunya komponennya seperti apa? Ada kuis, ya, kemudian tugas, kemudian UTS, ya, proyek, dan presentasi demonstrasi keaktifan. Nah, ini komponennya seperti ini. Kemudian komponen ini juga ditunjukkan di sini ya bobotnya, di mana 60% ini bobotnya adalah dari proyek. Jadi kita akan coba belajar lebih banyak terkait dengan proyeknya langsung. Kemudian berikut juga CPMK terkait dari komponen penilaian yang ada di sini.
Untuk indeksnya Anda bisa lihat bahwa untuk mencapai nilai A minimal 80 ya. Dan nilai yang lain seperti ini. Nah, baik, sedikit lagi ya terkait dengan intro kuliah kita. Jadi rencana pembelajaran untuk kuliah ini per minggu sampai dengan UTS kita akan coba membahas terkait dengan introduksi ya, pengenalan apa itu berpikir desain thinking ya. Berikut juga pembahasan proses-proses yang akan dilalui dalam design thinking. Nah, di minggu ke-7 akan ada UTS ya. Nanti di minggu ke-8 sampai ke minggu UAS ya akan diisi dengan proyeknya langsung. Jadi langsung ke proyek desain ya, bekerja secara tim dengan agenda mingguannya adalah sebenarnya laporan perkembangan proyek mingguannya. Contoh misalkan di sini tahap persiapan ya dan seterusnya. Nah, ini sampai dengan di minggu ke akhir ya, di sini di minggu 16 akan ditutup dengan presentasi ya. Dan pengumpulan deliverable proyeknya. Ini yang akan kita jalankan di kelas ini. Oke, jadwal kita ya sesuai dengan jadwalnya, kita Senin dan Selasa di jam ini. Untuk toleransi kehadiran 15 menit ya, terlambat maksimum 15 menit, dan untuk presensi akan saya hybrid ya, bisa manual dan menggunakan SIX. Oke, baik. Dari intro ini mungkin ada pertanyaan atau ada yang belum jelas? Ya, silakan. Cukup jelas ya? Oke, ya terima kasih. Ya, baik. Jadi berikutnya kita akan melihat ya sekilas ya materi pertama kita terkait dengan apa itu rekayasa dan desain ya. Jadi dua hal ini terminologi ini berbeda ya. Rekayasa atau engineering ya dalam bahasa Inggris ya, dan desain. Nah, kita kalau di teknik ya mungkin lebih sering melihat yang atas ya, rekayasa atau engineering. Nah, tapi kita akan coba masukkan juga aspek yang nanti disebut sebagai desain ya. Kenapa seperti itu dan apa yang menarik dari sini? Nah, kita akan coba bahas berikutnya ya. Rekayasa atau engineering ya sebenarnya ketika kita melihat suatu teknologi ya atau suatu produk, pasti akan kita bayangkan ya bagaimana suatu alat ini dibuat ya. Kok bisa suatu alat ini dibuat, teknologinya seperti apa? Nah, itulah core dari engineering ya atau rekayasa. Tentu kita berangkat dari dasar sains ya dan teknologi. Nah, termasuk kita juga punya kaidahnya. Kalau di engineering ini kita mungkin sering dengar istilah engineering design process ya atau EDP, di mana dari tahap awal sampai dengan jadi itu ada metode yang kita bisa gunakan ya. Sebagai contoh ya, kita punya pengetahuan nih terkait dengan rumus kimia ya, molekul kimia. Berikutnya dengan pengetahuan ini ya orang bisa membuat pabrik ya, memanfaatkan reaksi kimia dan properti-properti yang ada di unsur kimia tersebut ya. Contoh misalkan pabrik pupuk ya, kalau di Bandung mungkin pabrik yang banyak mungkin ada yang tahu, mungkin garmen ya, tekstil misalkan ya. Ada lagi di Bandung ya. Jadi contohnya seperti itu. Kalau mungkin Anda dari kota-kota industri ya, misalkan dari Bekasi atau dari mana, dari Karawang ya, banyak banget ya contoh yang kita bisa lihat. Nah, itu adalah perspektif engineering. Bagaimana kita merekayasa sesuatu ya, sehingga menjadi sesuatu yang bisa kita gunakan. Zaman dulu juga ternyata engineering ini juga sudah dipakai ya, tidak hanya saat ini ya. Zaman dulu bahkan orang-orang Romawi ya membuat jalur air itu bagaimana caranya supaya tidak memerlukan pompa ya, berbeda dengan sekarang yang perlu pompa dan seterusnya. Nah, ini juga sebenarnya contoh dari engineering ya, walaupun mungkin dulu mereka tidak kenal ya kaidahnya seperti apa ya, metodenya seperti apa. Nah, ini penting karena kita melihat suatu produk ya, suatu solusi itu adalah ujungnya ya. Itu baru ujungnya, tapi di kuliah ini kita coba lihat sebenarnya apa sih yang perlu
kerjakan ya, yang perlu dilalui sebagai proses sehingga nanti jadi nih suatu produk. Ya, jadi kita coba shifting paradigmanya bukan lagi sebagai pengguna ya, tapi bagaimana kita sebagai pihak yang merekayasa agar barang ini bisa kita gunakan. Engineering ya. Nah, berikutnya desain. Nah, desain ini sebenarnya paradigma yang sedikit berbeda. Di desain kita tidak hanya melihat unsur produknya saja, ya, tapi juga melihat kaidah-kaidah secara seni. Nah, satu lagi yang juga penting di sini adalah ketika kita melihat kaidah seni ya, atau di sini karya yang ada kaidah estetiknya, itu pasti ada unsur orang. Jadi orang desain pasti bicara desain yang dibentuk oleh orang ya. Jadi human ya atau orang ini sebagai center ya di sini. Nah, sampai sini ada pertanyaan atau malah bingung ya? Mungkin kita lebih sering tahu engineeringnya gitu ya, karena desain ini kita anggap biarlah teman-teman dari seni rupa gitu ya. Nah, tapi ternyata kalau kita lihat ya contoh produk yang mungkin sekarang kita lihat ada dan kita bisa beli, kita bisa manfaatkan, pasti ada desainnya. Ya. Kita melihat suatu produk, contoh kursi aja ya, yang ternyata bentuknya bisa macam-macam seperti ini, itu berangkat selain dari engineering pastinya, supaya kursinya nggak roboh gitu ya, atau kursinya awet, tapi juga bagaimana desain ini membentuk produk yang kita lihat saat ini. Gitu. Nah, coba Anda bayangkan gitu ya, kok bisa ada kursi yang mungkin harganya mahal gitu ya, ratusan juta gitu ya, dengan kursi yang biasa. Mungkin ada filosofi desain yang berbeda, di mana kursi yang mungkin lebih premium ini ya, itu kalau duduk lama-lama tidak akan capek. Gitu. Contoh ya, contoh yang kita bisa rasakan. Gitu. Nah, dua hal ini juga berbeda dalam arti engineering itu bicara bagaimana kita runut, ya, bagaimana kita bisa step by step menjalankan gitu ya. Tapi kalau bicara desain, desain ini sesuatu yang lebih abstrak. Nah, jadi dua dunia ini coba kita lihat gitu ya. Karena ternyata salah satu hal yang kita bisa lihat sebagai ini ya, kalau kita tadi kan di awal ingin kuliah ini itu kita melihat bagaimana multidisiplin itu bisa sinergi. Nah, contoh yang mudah adalah sinergi dari sisi engineering dan desainnya. Anda lihat mobil ya, motor ya. Pertama kali Anda lihat apakah spesifikasi motornya, ya, cc-nya, mungkin velgnya ya, atau Anda lihat, wih bentuknya bagus gitu ya, aerodinamis. Nah hal-hal seperti itu kita saat ini ya mungkin agak susah untuk memisahkan. Makanya kita akan melihat dua hal ini itu bukan lagi sesuatu yang berbeda, tapi nanti kita akan fuse gitu ya, kita akan gabungkan menjadi satu paradigma yang lebih utuh. Jadi dua ini akan jadi pendekatan dasar yang ada di kuliah kita. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kita lihat mereka ini memang berbeda gitu ya. Rekayasa dan desain ini hal yang berbeda. Namun perbedaan itu tidak lantas membuat mereka ini tidak ketemu ya. Ternyata beberapa hal itu memerlukan kombinasi dari rekayasa dan desain. Ya, mungkin ini yang jadi filosofi dasar gitu ya, pentingnya kuliah ini. Sebagai contoh lagi ya, nah mungkin saya akan minta pendapat Anda gitu ya. Kalau kita lihat mobil F1 seperti ini, apakah ini hasil rekayasa atau desain? Menurut Mas-mas dan Bapak bagaimana? Gabungan dua-duanya. Oke, gabungan dua-duanya. Oke, ada lagi yang ingin berpendapat? Wah Pak, ini rekayasa aja gitu ya, atau desain aja gitu. Ada yang berpendapat seperti itu? Apa ya? Kita coba lihat dari sesuatu yang mungkin Anda juga penggemar ini gitu ya. Sering nonton ini di Minggu sore ya. Silakan, ada yang ingin berpendapat ya? Kalau memang dilihat secara bentuk ya, dari mungkin ada tulisan kemudian dan iklan-iklan dan lain sebagainya di situ, itu adalah proses dari desain. Kalau kita scrap semua, misalnya kita bikin semuanya warna hitam, atau kita tidak mementingkan warna, dan kita hanya mementingkan bentuk bodinya seperti ini. Dan kalau menurut saya bentuk bodinya sendiri dan bagi mekanisme yang ada di dalamnya, mesinnya itu ada rekayasa. Tapi desain itu seperti yang Bapak sebutkan tadi berorientasi kan ke manusia,
dan seperti itu. Oke. Ya. Kalau saya awalnya sebelum melihat dua paradigma ini, kalau saya sendiri ya melihatnya ini rekayasa gitu, karena isinya kan aerodinamis gitu ya, mesinnya canggih gitu ya. Tapi beberapa hal memang saya setuju gitu ya, desain ini juga akan muncul di sini gitu, karena tidak mungkin ini polosan gitu ya, warnanya hitam aja gitu ya, atau putih aja. Nah, jadi kita sepakat ya bahwa ada unsur rekayasa sudah pasti ya. Nah ini kira-kira ya, ini penjelasannya. Ya, jadi kalau kita bicara apa sih perbedaan antara mobil F1 dan mobil biasa, di sisi rekayasa sudah pasti ya, performanya pasti berbeda. Nah ini perspektif rekayasanya seperti ini ya, speednya gitu ya, aerodinamisnya, rangkanya gitu ya. Nah mesinnya powerful ya, dan seterusnya. Nah namun, ada perspektif yang desain tonjolkan ya, yaitu mungkin kenyamanannya ya, posisi duduk ya. Anda bayangkan ya posisi duduk pembalap ya di sini ya, sekian jam gitu ya. Kalau misalkan ini desainnya tidak tepat, ya mungkin yang rontok duluan bukan mobilnya ya, tapi drivernya. ya dan seterusnya gitu ya. Mungkin kita lihat ini sebagai apa? Sebagai faktor human-nya gitu ya. Nah, termasuk setirnya kenapa kok bisa dicopot pasang gitu ya dengan mudah gitu ya. Ya karena masuk ke sini sulit gitu ya. Tidak bisa seperti mobil biasa. Ya Pak. Ya, silakan. Misal pertimbangan kayak kalau mobil F1 harus gampang ganti ban, itu juga termasuk ke desain berarti ya Pak? Ya menurut saya ada unsur desainnya bahwa bagaimana pengemudi ini mudah. Kalau pengennya fokus hanya di rekayasa, ya sudah semua akan dibuat fix gitu ya. Nah, jadi orang yang sulit gitu ya. Nah kalau di sini orang juga ingin dimudahkan gitu. Karena desain ini ya tentunya mempertimbangkan juga aspek orangnya. Jadi kebayang ya bahwa dua hal ini tuh sudah jadi satu kesatuan ya. Walaupun berangkat dari pendekatan yang berbeda. Nah berikutnya Anda lihat ya tren PC ya. Kira-kira yang menjadi driver perkembangan ini apa? Rekayasa? Udah pasti kan. Dulu masih layar tabung, nah sekarang sudah bahkan udah LED mungkin sekarang ya, LCD, LED gitu ya, touchscreen ya dan seterusnya. Nah, siapa yang mungkin di sini penggemar gadget? Nah, sama juga. Jadi ada hal yang melatar belakangi perkembangan produk yang sekarang kita lihat gitu ya, di mana rekayasa dan desain ini jadi satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Oke ya, ini kira-kira contohnya seperti ini. Oke, nah untuk intro ini ada pertanyaan atau ada yang belum jelas? Bisa ditanyakan. Cukup ya. Nah, baik. Berikutnya kita akan coba lihat ya. Jadi, bagaimana berpikir desain ini kita susun. Nah, pertanyaan yang paling sering muncul adalah, oke lah ya kita mengombinasikan rekayasa dan desain satu kesatuan. Tapi bagaimana kita bisa menelusuri langkah-langkahnya. Nah, jadi sebelum kita melihat langkah-langkahnya ya, design thinking ini sebenarnya bicara bahwa kita fokus pada pemecahan suatu masalah. Jadi desain ini ujungnya adalah solusi, ya. Bisa produk, bisa layanan dan seterusnya. Nah, tapi yang berbeda adalah karena kita memperhitungkan faktor orang, maka kita harus lihat bahwa proses memahami user di awal, nah itu juga jadi hal yang penting. Jadi kita fokusnya tidak hanya di produknya secara teknis ya, tapi juga melihat apa sih benefit buat orangnya, buat user. Apa pain point dari user yang kita perlu selesaikan, ya. Jadi ini juga disebut sebagai human center design. Ya. Karena kita mungkin selama ini melihat di sisi teknis ya, kebanyakan kita fokus di produknya, teknologinya seperti apa. Nah, sekilas ya, ini tahapannya seperti ini ya, dari mulai ada namanya empathize, ya. Kemudian define, ya, ideate, prototype, dan test. Nah, kita mulai dari dari empathize ya.
bicara empathize, bicara bagaimana kita bisa melihat masalahnya. Nah, ini juga jadi hal yang challenging gitu ya buat kita. Memahami masalah itu bukan sekedar tahu masalah, ya, tapi juga melihat seberapa dalam masalah ini perlu untuk diselesaikan. Nah, ini mungkin yang unsur desainnya itu masuk di sini. Nah, ketika sudah kita tahu, oh ternyata masalahnya seperti ini, nah kita definisikan ya, di-define ya, kemudian nanti kita brainstorming idenya seperti apa, di ideate ya, kemudian prototype. Jadi tidak hanya sekedar bicara desain ya, tapi di sini bermainlah sisi engineering-nya. Kenapa? Kita harus buat sesuatu. Tidak hanya berhenti di gambar ya, tidak hanya berhenti di sketsa, tapi juga harus ada yang dibikin, ya, yang dibuat betul. Ya. Dibuat apakah selesai? Tidak ya. Ada tahap pengujian. Jadi framework ini yang kita akan coba nanti lakukan ya di project ya, 5 tahap ini ya. Ya, empathize ya. Empathize ini bicara apa sih benefit atau manfaat langsung bagi orangnya ya. Tidak bisa kita dorong hanya dari sisi teknologi. Oh, ini canggih nih, ya udah kita bikin gitu ya, kita buat gitu ya. Itu oke, tapi ada nggak sesuatu yang bisa kita manfaatkan ya, user ya, sebagai orang? Jika iya, maka itu jadi bagian dari empathize. Ya. Dan kita lihat bahwa produk yang kita bisa beli saat ini ya, yang sudah dihasilkan oleh kita gitu ya, di zaman ini, seringkali tidak berangkat dari problem yang sifatnya high-tech. Ya. Tapi sesuatu yang mungkin seringkali kita lihat problem yang mendasar ya, tapi problem ini masih terus ada. Nah, apakah Mas dan Mbak ini kira-kira bisa nggak menyampaikan problem apa sih yang sampai sekarang itu masih ada gitu ya, di lingkungan kita aja gitu ya, di Bandung ya, di kampus gitu. Yang mungkin kita lihat AI sudah maju gitu ya, big data sudah maju, IoT sudah maju gitu ya. Mungkin orang juga mau bikin koloni di Mars gitu ya. Tapi masalah kita sehari-hari masih ada kan? Apa kira-kira? Kalau di mana sih mungkin masalah macet di jalan, Pak. Oke, ya, setuju. Oke, kita ambil case macet ya. Itu salah satu cara kita mengempathize. Jadi macet ini karena apa gitu ya? Terus kira-kira apa yang menyebabkan gitu ya? Karena ya frankly speaking gitu ya, masalah ini kan selama ini belum benar-benar solve gitu kan. Nah, jadi kita perlu melihat lebih jauh gitu ya. Nah, baru ketika masalah sudah kita coba telusuri, kita cari informasi lebih banyak, nah kita definisikan macet misalkan disebabkan oleh sekian banyak hal. Nah, fokus kita apa? Mungkin kita orang teknologi gitu ya, fokusnya, kita bikinlah Pak, smart traffic management. Oke, ya. Itu bagian dari definisinya gitu ya. Apa sih yang kita ingin ambil ya, subset dari masalah yang besar ya. Nah, baru nanti kita bicara bagaimana kita mengimplementasikan smart traffic misalkan ya. Apa definisinya, terus kita butuh apa aja. Nah, itu di tahap ideate. Nah, ide-ide yang mungkin muncul di sini semua akan dikumpulkan. Nah, kita lebih sering kenal dengan istilah apa? Brainstorming. Ya. Tidak ada ide yang jelek, tapi nih gitu ya. Semua ide kita bisa masukkan, ya. Tidak ada masalah. Tapi pada akhirnya karena kita nanti akan membuatnya, ada dalam waktu 3 bulan nih, gitu ya. Membuat semua kan tidak mungkin. Nah, kita perlu menilai ulang mana yang kira-kira paling tepat untuk kita implement. Ya. Tepat ini bisa macam-macam, waktu, biaya, ya, manpower, ya, dan seterusnya. Nah itu yang nanti akan kita coba gitu ya di proyek. Ya. Prototipe jadi perlu ada pengujiannya. Jadi ini adalah konfirmasi bahwa prototipe kita bisa digunakan. Oke. Nah sebenarnya cukup banyak contoh gitu ya. Kalau
contoh yang kita bisa lihat ya dari berbagai macam industri. Mungkin saya ambil satu contoh yang menarik ya. Jadi di sini ada yang pernah ke rumah sakit melihat MRI gitu ya? Ada? Bisa angkat tangan ya? Atau malah pernah MRI langsung ya? Nah ternyata MRI ini suatu yang kalau untuk anak-anak ya itu ternyata tantangannya itu cukup besar, di mana mungkin anak-anak ya mostly akan takut gitu ya dengan mesin yang bunyinya serem gitu ya, segede itu gitu ya. Nah, bagaimana karena anak-anak ini mau gitu ya, tidak bisa sekedar disuruh ya. Ternyata dengan pendekatan desain ya, engineering udah ada nih ya. Kita tambahkan aspek desain sehingga MRI ini masih menarik buat anak-anak gitu ya. Ini gambarnya ada contoh gambar yang MRI-nya itu dibikin jadi semacam terowongan ya. Anda seperti main di taman bermain ya, ada kereta gitu ya. Nah, tapi ini versi MRI gitu ya. Itu menarik ya. Cuman gambarnya belum muncul di sini. Ada tautan video nanti Anda bisa cek juga. Ya, ini contoh ya. Dan yang lainnya. Tentunya banyak gitu ya. Kalau di industri telekomunikasi mungkin Anda udah nggak relevan mungkin ya. Berapa 10 tahun lalu gitu ya. Kalau kita pengen aktivasi SIM itu sulitnya minta ampun. Nah, sekarang Anda tinggal ngirim data di aplikasi sudah kan. Nah, dulu harus registrasinya di counter misalkan ya. Nah, itu juga bagian dari desain ya. Teknologinya udah ada, udah mature, tapi bagaimana ini memudahkan kita gitu ya. Kita shifting ke arah sana. Oke, dan seterusnya gitu ya. Oke, mungkin materi kita cukup ya untuk pertemuan ini. Silakan bagi ada yang ingin bertanya boleh, atau ada yang ingin berkomentar ya. Atau masih ada yang bingung dengan materi ini ya. Karena ini materinya fusion ya, dari dua dunia, ya, engineering dan desain. Pak, Ya. berarti kalau misalkan kita sebagai mahasiswa teknik lah labelnya, itu apakah kita juga harus bisa mengintegrasikan sendiri ya sebagainya, atau peran engineering sama peran desain itu memang dipegang sama dua pihak yang berbeda, atau untuk ya di zaman sekarang apa tuntutan itu ada di kita sendiri itu untuk bisa menguasai dua bidang itu dan mengintegrasikan diri satu. Menarik. Jadi apakah kita harus sendirian gitu ya, one man show gitu ya, rekayasa dan desain? Jawabannya tidak tentunya, karena jangankan untuk dua dunia yang berbeda ya, di engineering saja kita akan lihat tuh banyak banget bidang-bidang yang kita tuh nggak bisa kuasai. Ya, kalau kita backgroundnya di telekomunikasi, apakah kita bisa menguasai bidang penerbangan misalkan gitu ya, atau bidang kimia? Mungkin nggak gitu ya. Nah, artinya seperti yang disampaikan di awal tadi ya, bahwa kita mengembrace multidisiplin kita gitu. Jadi kita melihat framework-nya sebesar ini. Nah, tentunya kalau jawaban saya adalah bagaimana skill kita itu bisa masuk di sini gitu. Contoh misalkan, Pak, kita kan ahli bidang telekomunikasi. Nah, maka bagaimana kita bisa merekayasa sistem kita supaya lebih cerdas misalkan gitu. Nah, tentunya ya kita lihat bahwa aspek yang lain itu juga penting. Jadi nggak bisa kita menang sendiri gitu ya. Pokoknya harus ikut kita. Nah, kita akan lihat mungkin desainnya seperti apa sih yang memudahkan gitu ya. Atau ada disiplin lain yang ternyata juga kita bisa collab. Nah, ini seperti itu ya. Jadi multidisiplin dan teamwork ya. Ini yang di-embrace ya. Bahkan ini juga jadi unsur penilaian nanti gitu. Di di proyek gitu. Oke, terima kasih Mas. Ya. Nah, sebagai sebagai penutup ya, tadi kita lihat bahwa dua dunia gitu ya, rekayasa dan desain ya, ini seperti apa definisinya dan seterusnya, perspektif ya terkait dengan perbedaannya, kesamaannya gitu ya, dan juga beberapa tahapan ya, yang utama tentunya gitu ya. Nah, ini juga tadi sudah kita bahas sekilas gitu ya, empathize ya, define, ideate, prototype dan test ya, dan mungkin beberapa contoh gitu ya. Oke, mungkin dari Mas dan Mbak ada pertanyaan lagi mungkin di akhir sesi ini, silakan kalau ada. Cukup. Dari Bapak, sudah cukup? Ya semoga bisa jadi ini ya, jadi awal untuk kuliah kita selama 1 semester ke depan. Oke. Ya, baik, dari saya cukup ya. Sekali lagi terima kasih semuanya Mas dan Mbak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.